Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, silakan kameranya diaktifkan terlebih dahulu. Untuk absen, bagi yang bisa barcode, silakan isi absensi akadnya menggunakan barcode. Kemudian yang tidak bisa, silakan gunakan absen sentral seperti biasanya. Sebelum kita mulai, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Bu. Oke, di sini ada yang baru masuk kelas ini? Ada yang PRS? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke, berapa orang? Coba raise hand. Hanya satu orang ya? Ini yang nggak on cam saya kick ya, nanti saya remove dari Zoom-nya. Oke, berarti ada 2. Untuk dari kelas ini itu sudah ada 2 tugas ya, jadi yang PRS itu sudah ketinggalan 2 kali tugas. Jadi nanti setelah kelas atau besok aja hubungi saya ya bagi yang baru PRS untuk mengganti 2 tugas yang tertinggal. Kalau mau, tapi kalau nggak mau ya nggak apa-apa, silahkan. Aku izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk tugasnya itu di-submit ke GCR aja atau nanti sekalian di WA di... Iya, makanya besok hubungi saya, nanti saya kasih tugasnya. Oke, jelas? Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Kita lanjutkan perkuliahan kita di pertemuan ketiga. Nah, sebelum kita mulai kuliahnya seperti biasa kita bahas dulu tugas kedua ya. Ada tugas kedua. Ada 4 soal. Ada 4 soal yang akan kita bahas bersama-sama. Mungkin saya tawarkan dulu untuk nomor 1. Siapa yang ingin membahas? Ferdinand boleh, Bu? Ferdinand. Oke, silakan Ferdinand. Sebentar ya. Ferdinand. Selain Ferdinand lah. Ferdinand Anastasia, Bu. sudah minggu lalu ya. Selain Josephine, Krishna, Fauzi, Ferdinand, dan Anastasia. Selain itu. Coba yang lain. Selain itu, ada nggak? Kalau nggak ada ya. Yang lain? Yang nomor 1? Reva, Bu. Reva, oke. Oke, silakan Reva mungkin bisa share screen ya. Di share screen, kemudian diberi penjelasan mengenai jawaban tugasnya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari nomor 1 yang sudah saya kerjakan. Yang pertama itu perintah soalnya dengan menggunakan dalil de Morse, selesaikan bilangan kompleks berikut ini. Pada soal nomor 1 itu soalnya 1 per min 1 plus I pangkat 7 dan diubah menjadi min 1 plus I pangkat min 7. Selanjutnya I itu bilangan rasional dan min 1 itu bilangan rasional sedangkan I itu adalah imajiner. Terus untuk langkah yang pertama itu mencari R-nya. Seperti biasa itu akar dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan akar min 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Hasilnya akar 2. Selanjutnya mencari tetanya yaitu tan inverse 1 per min 1 itu sama dengan min 45 derajat atau pi per 4 di kuadran 2 dan diubah menjadi 3 per 4 pi. Selanjutnya masuk ke rumus dalil de Morse yaitu 1 per Zn itu sama dengan Z pangkat N. Rumusnya 1 per ditambah I sin N sin dikurang sin min N theta. Pertama R-nya sudah didapatkan yaitu akar 2 dan tetanya sudah didapatkan 3 per 4 pi. Jadi 1 per akar 2 pangkat 7 dikali cos min 7 kali 3 per 4 pi ditambah I sin min 7 kali 3 per 4 pi. Jadi hasilnya 1 per akar 2 pangkat 7 dikali cos min 21 per 4 pi ditambah I sin min 21 per 4 pi. 1 sama dengan 1 per akar pangkat 2 pangkat 7 cos min 21 pi per 4 itu diubah mencari nilainya itu dapat hasilnya min akar 2 per 2 ditambah min akar 2 I sin min 21 per pi ditambah I sin min 21 pi per 4 itu diubah dapat hasilnya min akar 2 per 2 I. Sedangkan hasil dari 1 per akar 2 pangkat 7 yaitu akar 2 per 16. Akar 2 per 16 dikali min 2 per 2 akar 2 per 16 dikali min akar 2 per 2 dikali lagi dengan min akar 2 per 2 I. Dapatlah hasilnya jadi min per 16 dan min per 16 I. Oke. Terima kasih Reva. Untuk nomor 1 masih di share screen Reva. Coba. Benar, Bu. Nomor 1 yang lain ada yang punya jawaban lain? Atau ada yang mau Saya ada, ditanyakan? Bu. Oke, silakan. Gimana Ferdinand? Bedanya di mana? Coba dijelaskan dulu. Kalau saya bedanya di cos min 21 pi per 4 itu di bawahnya jadi cos 21 pi per 4 dikurang yang I sin min 21 pi per 7 itu jadinya plus min sin 21 pi per 7. Jadi hasilnya punya saya min 1 per 16 ditambah 1 per 16 I, Bu. Oke, nah itu yang mau saya notice ya, komentari di sini yang jawaban Reva. Cos minus 21 pi per 4, kalau di trigonometri itu cos min theta itu sama dengan cos theta. Jadi dia cosnya cos positif. Jadi cos min 21 pi per 4 itu diubah jadi cos 21 pi per 4.
Kemudian yang sin ya, sin min theta itu jadi min sin theta. Nah, kebetulan untuk yang minnya jadinya itu jadi min kemudian sin 21 pi per 4. Nah, itu negatif atau positif ya tadi Ferdinand? Kalau saya jadinya plus I sin min 21 pi per 4, Bu. Min 21. Iya. Oh, jadinya min sin Minnya 21 ditaruh pi per depan. 4, Bu. Ya, Iya, minnya min sin. Ya, untuk hasil ininya, hasil cos 21 pi per 4-nya berapa? Cos 21 pi per 4-nya min akar 2 per 2, Bu. Oke, sama. Kemudian sin 21 pi per 4 Plus akar 2 per 2, Bu. plus. Berarti min, benar seperti Reva. Sin 21 pi per 4. Minnya jangan dimasukin dulu tandanya. Ini kan min I sin 20, minus 21 pi per 4 ya pada baris ketiga, baris keduanya punya Reva. Nah, yang di bawah itu jadinya adalah min sin ya. Min jadi plus, tanda plusnya jadi min I sin 21 pi per 4. Nah, jadi yang kalian lihat nanti positif negatifnya itu adalah sin 21 pi per 4. Sin 21 pi per 4 berapa? Minus atau positif? Positif, Bu. Positif. Berarti jadinya min. Kalau min berarti benar nih yang punya Reva nih. Minus jadinya. Jadi diubah ya. Cos min theta kalian ubah jadi cos theta. Jadi cos min 21. Cos min 21 pi per 4 itu jadi cos 21 pi per 4. Sementara I sin min 21 pi per 4 diubah jadi min I sin 21 pi per 4. Nah, setelah itu tinggal dicari hasilnya. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, Ferdinand paham? Paham, Bu, paham. Oke. Yang lain ada pertanyaan nomor 1? Tidak, Bu, cukup jelas. Oke, baik. Kalau begitu ke nomor 2. Nomor 2, siapa yang mau bahas? Nomor 2. Iyut. Oke, silakan Iyut. Masih proses sharing. Apakah sudah terlihat, Bu? Ini Google Classroom-nya nih yang terlihat. Oke. Nomor 2. Oke, silakan. Mungkin suaranya agak diperbesar ya. Oke, silakan Iyut dijelaskan. Nomor 2, minus 5 plus I akar 75 pangkat 4. Ini yang pertama itu kita cari R-nya dulu. R sama dengan akar minus 5 pangkat 2 ditambah akar 75 pangkat 2 sama dengan 100, yang hasilnya itu 10. Lalu mencari tannya, artan akar 75 per minus 5 sama dengan 5 akar 3 per minus 5, yang hasilnya minus akar 3 atau 2pi per 3. Lalu kita mencari Zn sama dengan R pangkat N kali cos N theta plus I sin N theta. Sama dengan 10 pangkat 4 kali cos 4 2pi per 3 plus I sin 4 kali 2pi per 3. Sama dengan 10 pangkat 4 kali cos 8pi per 3 ditambah I sin 8 per
kali min 1/2 ditambah 1/2 akar 3I. Yang hasilnya minus min 5.000 plus 5.000 akar 3I. Oke. Yang lain? Ada punya jawaban lain? Nomor 2. Sama semua dengan iut. Arkes tangen dari minus akar 3 berapa tetanya? Siapa tadi yang raise hand? Oke, silakan Fauzi. Oke, kalau Fauzi Saya gimana? punya jawaban lain, ngambil dari sudut yang lain tapi hasilnya sama, Bu. Berapa tetanya? Tetanya nomor 2 itu saya ngambil min pi per 3 atau minus 60. Minus 60. Minus akar 3 itu adalah pi per 3 ya? Iya, Bu. Positif negatif? Jadinya min setengah. Minus setengah. Enggak, sudutnya, derajatnya. Oh, derajatnya di sebelah ini, Bu. Di kuadran 2 minus 60. Minus 60. 60 berarti 120 derajat ya? 120 derajat. Enggak, saya bingung yang punyanya iut ini 2 pi per 3. 2 pi. Sudutnya minus 60 ya, 2 pi. 180 begitu. Oh ya, oke, 60. 2 pi per 3. Kenapa jadi 2 pi per 3 ya? 120. Oke. Kalau pakai Fauzi pakai sudut berapa tadi? Minus 60 ya? Iya, Bu. Oke, itu gimana? Jadi cos 60 cos Cos minus 60 kan jadi min pi per 3. Jadi cos pi per 3 itu min setengah. Jadi langsung dikaliin dengan 10.000, jadi hasilnya sama, Bu. Min 5.000 ditambah 5.000 akar 3I. 10 pangkat 3, 10. 2 min 1. Oke. Oke, yang lain? Ada jawaban lain? Oke, sudah cukup jelas ya. Nomor 1 sama nomor 2 itu caranya sama. Hanya butuh ketelitian ya. Tanda negatif, positifnya, kemudian sin cosnya jangan sampai salah. Oke, nomor 3. Oke, cukup Iut. Terima kasih. Nomor 3. Siapa mau bahas nomor 3? Fania. Oke, silakan Fania. Maaf Bu, apakah terlihat share screen-nya? Iya, sudah terlihat. Silakan. Nomor 3 kan 1 per min 5 ditambah I akar 75 pangkat 4. Kita ubah dulu menjadi minus 5 ditambah I akar 75 pangkatnya jadi min 4. Lalu kita masukkan untuk mencari R-nya sama dengan mutlak Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar minus 5 kuadrat ditambah akar 75 kuadrat. Itu menghasilkan 25 ditambah 75 yaitu 100 atau 10. Akar 100. 10. Lalu kita mencari sudutnya, yaitu theta sama dengan tan sama dengan
sama dengan tan minus 1 yaitu Y per X sama dengan arts tan akar 75 per min 5. Tan inverse akar 75 per min 5 itu sama dengan 5 akar 3 per minus 5 sama dengan tan inverse akar 3. Tan inverse akar 3 itu sama dengan minus pi per 3 sama dengan minus 60 itu di kuadran 2. Kalau kita mau mencari yang positifnya kita memakai pi min pi per 3 sama dengan 2 pi per 3. Lalu kita masuk untuk mencari z pangkat min n-nya, rumusnya 1 per Rn cos buka kurung min n theta ditambah i sin min n theta. Itu sama dengan 1 per 10 pangkat 4 cos minus 4 2 pi per 3 ditambah i sin minus 4 2 pi per 3. Menghasilkan 1 per 10 pangkat 4 cos minus 8 pi per 3 ditambah i sin minus 8 pi per 3. Sama dengan 1 per 10 buka kurung minus 1 per 2 ditambah i min akar 3 per 2. Hasilnya 1 per 1000 dikali minus 1 per 2 ditambah 1 per 1000 dikali minus akar 3 per 2. Ini dikali silang aja ke dalam, menghasilkan minus 1 per 20.000 minus akar 3 per 20.000 I. Oke. Coba ke atas saya coba nomor 2-nya coba di scroll tadi. Jadi minus, oh iya tadi tuh harusnya nggak min ya nomor 2. Oke, ke bawah. Itu gambarnya kenapa 135 itu, Fania? Nomor 3. Nah, itu theta yang digambar 135. Kan sudutnya 60 ya. Kalau 60 berarti kan 180 kurang 60 harusnya 120 ya. Iya, Bu. Iya. Salah tulis. Iya, 135. Oke, yang lain ada punya pendapat lain nomor 3? Kalau dilihat ya dari sini untuk R sama tetanya itu yang pangkat min atau pangkat positif itu sama nilainya. R sama tetanya. Nah, yang bedanya nanti di Z-nya. Di Z pangkat N sama Z pangkat min N. Kalau di Z pangkat N, cos-nya jadi positif ya. Kalau Z pangkat min N, ada min di situ, tapi tetap untuk itunya nanti positif juga. Karena cos min theta jadi cos theta, tapi mungkin di sin-nya ya. Sin tetanya. Oke, jadi R sama tetanya itu pasti sama, tinggal mencari Z-nya yang berbeda. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada pendapat lain? Kalau tidak ada, kita ke nomor 4. Terima kasih, Fania. Oke, nomor 4 siapa? Nomor 4. Tidak ada nomor 4. Ya, Bu. Ya, silakan. Bisa terlihat Sudah terlihat, silakan. ini nomor 4-nya. Z pangkat 3 jika Z sama dengan 3 min 3I. Z pangkat 3-nya kan di sini 3 min 3I. Langsung saja pangkat 3 kan dicari R-nya 3 pangkat 2 plus min 3 pangkat 2 jadi akar 18. Dengan tan-nya min pi per 4. Dari rumusnya Zn R pangkat N cos ini cos 3 min pi per 4 plus I sin 3 min pi per 4. Didapatkan cos min 3 pi per 4 plus I sin pi per 3 per 4. Langsung diakarkan pangkat 3-nya
Jadi akar 5.832 dalam kurung min 1/2 akar 2 kurang I 1/2 akar 2. Dijumlahkan jadi seperti ini. Hasilnya min 54 min I 54. Oke. Ada yang punya jawaban lain? Punya pendapat lain? Dari Rama, Tengku Rama? Anastasia? Kalau saya pakai yang Ya. Oke, 3pi/4. punya yang 7pi/4 Bu, tapi hasilnya sama aja min 54i. 3pi/4 ya? Pakai 3pi/4 ya? Yang 7pi/4 Bu. 7pi/4. Kenapa pakai 7pi/4? Karena kuadran 4 Bu ini Bu. Tan theta Jadinya ditambah 2pi. 2k. Tan inverse dari min 1 ya? Tan inverse dari min 1 berapa? Minus 45 Bu. Minus 45 derajat. 3 positif 3. Oh iya di kuadran 4 ya. Oh iya benar. Oke. Yang lain ada pendapat lain? Izin bertanya Bu. Iya, silakan. Berarti kalau kita ngambil sudut besar maupun sudut kecil menghasilkan hasil yang sama ya Bu? Tidak seperti materi yang sebelumnya di minggu pertama. Maksudnya yang mana itu? Kalau kita ngambil misal yang tadi nomor 4 Bu, walaupun ngambil yang minus 45 dengan 325 itu menghasilkan hasil yang sama. Derajatnya, tetanya. Sama sih harusnya, karena di tetanya ya. Kalau dia sampai kuadran 1 sama kuadran 2 itu yang ditambahnya plus pi ya. Jadi untuk tetanya kemarin siapa ya yang nanya? Fauzi ya? Yang nanya kenapa ditambah pi sama Iya, tidak ditambah pi. Karena kan batasnya kemarin untuk sudutnya itu adalah minus pi sampai pi untuk tetanya, arkas tangan argumen z-nya. Cuman kan karena kita nggak ngambil yang minus pi, jadi kita ngambil yang pi. Jadi makanya itu di pi dikurang sama sudutnya yang lebih kecil. Nah kemudian yang di kuadran 4-nya karena kemarin di rumus teorema de Moivre-nya untuk tetanya adalah untuk pi-nya ya. Pi sudutnya atau teta. Pi aja lah ya. Pi sama dengan teta ditambah 2k pi ya. 2k pi. Nah, anggap di situ k-nya 0. Atau k-nya 1. Anggap k-nya 1 sehingga jadinya 2pi. Makanya tadi jatuhnya adalah 7/4 pi. Karena kalau kita lihat di gambar ya, ngelihat ngaruhnya adalah di gambarnya pakai yang tadi di kuadran ke-4. Paham nggak? Paham Bu, terima kasih Bu. Oke. Yang lain ada lagi? Oke, hari ini kita lanjutkan ke fungsi kompleksnya. Kalau 2 minggu pertama kita sudah bahas bilangan kompleks, kemudian kita bahas aturan de Moivre. Nah, hari ini kita membahas mengenai fungsi kompleks, kemudian analisa fungsi kompleksnya, analitik atau tidak. Lalu terakhir itu materinya tentang persamaan Cauchy-Riemann ya, Riemann atau PCR disingkatnya. Oke, untuk bilangan kompleks itu bentuknya beda sama fungsi kompleks. Kalau bilangan kompleks itu sekedar hanya misalnya Z sama dengan X ditambah IY. Nah, kalau untuk fungsi kompleks, karena bentuknya itu sudah fungsi, berarti ada yang dipetakan. Kalau dia fungsi Z, maka yang dipetakannya adalah si Z. Karena seperti yang kita tahu ya, fungsi itu adalah
pemetaan dari satu himpunan atau setiap anggota dari himpunan ke anggota himpunan yang lain. Dan dia tepat memetakan satu anggota, misalnya A ke B, dipetakan ke B. Satu anggota di B ya. Jadi kalau di sini kita fungsi misalnya yang banyak nanti dipakai itu adalah fungsi Z. Karena untuk bilangan kompleksnya kita pakai notasinya nanti Z. Jadi kita memetakan Z itu ke dalam fungsi Z. Ilustrasinya adalah seperti ini ya. Misalnya ada himpunan A dan himpunan B. Nah, Z di himpunan A kita petakan di satu satu anggota di B. Dikatakan fungsi apabila dia memetakan ke satu ya, dari A ini memetakan satu ke B. Tetapi kalau misalnya si A ini memetakan 2 ke B, maka itu tidak bisa dikatakan fungsi. Misalnya si Z ini, dia sudah dipetakan ke FZ. Kemudian dia memetakan lagi ke titik yang ini misalnya. Nah, kalau dia ada seperti ini, maka itu tidak bisa dikatakan fungsi. Tetapi apabila ada titik ya, titik yang satu titik di B itu yang terdiri dari 2 anggota dari A, misalnya si Z ini ya, Z1 ini ke sini, kemudian si Z2 ini, kelihatan ya, si Z2 ini juga ke sini, nah ini maka itu masih bisa dikatakan fungsi. Tapi kalau dia sudah dipetakan satu ke FZ ini, kemudian dia pergi ke tempat lain ya, dipetakan ke tempat lain, maka itu tidak bisa disebut dengan fungsi. Nah, untuk bilangan kompleks, untuk fungsi kompleks itu juga ada cara nulisnya. Kalau kemarin di bilangan kompleks kita nulisnya itu adalah yang ini ya, Z sama dengan X ditambah IY, atau kemarin saya ada nulis A ya, A ditambah IB. Nah, jadi kalau di fungsi kompleks bentuknya udah bukan seperti ini lagi, tapi dalam bentuk fungsi. Biasanya penulisannya adalah seperti ini, FZ ya. FZ sama dengan U X, Y ditambah IV dikali X, Y. Di mana U X, Y ini adalah bagian realnya, dan IV X, Y ini adalah bagian imajiner. Kita gampang mengidentifikasinya kalau dari persamaan fungsinya, kalau ada I itu adalah bagian yang imajiner. Saya belum menjelaskan ya, untuk fungsi bilangan kompleks, itu juga bisa dituliskan dalam bentuk pangkat eksponen atau persamaan Euler ya, yaitu Z sama dengan R dikali E pangkat I theta, atau sama dengan ini tuh sebenarnya sama dengan bentuk polar, R dikali cos theta ditambah I sin theta. Nah, ini itu sama bentuknya dengan R dikali eksponen I pangkat theta. Untuk fungsi kompleks, nanti kita diminta mengidentifikasi bagian mana yang real, bagian mana yang imajiner. Sama seperti di bilangan kompleks. Kita tahu ya gampangnya ini adalah bagian real, ini bagian imajiner. Nah, nanti kita juga diminta menentukan UXY dan IVXY. Yang mana bagian realnya tadi adalah U, yang bagian imajinernya adalah V. Biasanya fungsi kompleks, ini fungsi harusnya. Fungsi kompleks FZ itu juga diumpamakan atau bisa juga dituliskan, ada yang menuliskan dengan W ya, W sama dengan FZ, di mana W sama dengan U ditambah IV. Ini sama dengan seperti ini nih. Tetapi di depannya, ini adalah FZ ya, FZ sama dengan U ditambah IV. U adalah bagian real, IV ini adalah bagian imajiner. Kalau misalnya nanti FZ-nya adalah FZ sama dengan misalnya 3 ditambah 4I. Nah, untuk fungsi realnya nanti, fungsi real dan imajinernya itu bisa dituliskan misalnya kalau U, X, Y berarti X-nya adalah yang ini ya,
U 3,4, nanti dicari itu berapa nilainya, sekian misalnya. Kemudian V-nya berapa? V-nya adalah V 3,4. Sekian ya. Jadi XY di sini adalah nilai real dan imajiner daripada fungsinya. Oke, nanti akan kelihatan kalau dicontoh. Nih ya, saya punya contoh. Diketahui W sama dengan FZ atau FZ ya, sama dengan Z kuadrat ditambah 3Z. Di sini saya punya fungsinya nih, fungsi Z-nya adalah Z kuadrat ditambah 3Z. Nah, dari fungsi ini saya diminta menentukan U dan V-nya. Di sini belum diketahui nilai Z-nya, jadi kalian jangan lihat ini dulu. Jangan lihat ini dulu. Kalau dari soalnya baru diketahui FZ-nya sama dengan Z kuadrat ditambah 3Z. Kemudian diminta menentukan U dan V. Berarti kita diminta mengidentifikasi bagian real dan bagian imajinernya. Nah, untuk mengidentifikasi ini, karena kita tidak tahu nilai Z-nya yang mana, kita tentukan sendiri. Kita misalkan Z yang kita ambil adalah, bisa Z-nya yang pertama itu sama dengan X ditambah IY. Bisa juga, kalau kalian mau ngambil yang bentuk polar, tadi kan Z-nya ada dua kemungkinan ya. Bisa dalam bentuk ini atau bisa dalam bentuk ini. Karena bentuk yang di atas, yang ini lebih gampang ketika kita lakukan pengoperasian aritmatiknya. Karena kalau yang ini pangkat ya, kalau pangkat agak lebih rumit ya, apalagi ini pangkat eksponen. Jadi kita ambil yang ini saja. Tapi kalau memang mau menggunakan yang pangkat eksponen, karena yang pakai X ditambah Y tadi itu sudah biasa ya, mungkin mau mencoba yang lain. Nah, silakan permisalan Z-nya mungkin yang pakai yang ini. Oke, setelah kita misalkan di sini, baru kita masukkan ke sini. Berarti kita cari FZ-nya. Sama dengan Z kuadrat ditambah 3Z. Kalian silakan tulis sendiri ya, lebih rapi. Nah, sekarang kita masukkan Z-nya. Z-nya ini bukan yang ini ya. Jangan yang ini dulu. Tapi Z-nya adalah yang kita misalkan tadi. Z-nya adalah X ditambah IY. Kuadrat ditambah 3Z. X tambah IY. Setelah bentuknya seperti ini, tinggal kalian selesaikan. X ditambah IY kuadrat itu berapa? Ini harusnya jadinya adalah X kuadrat min Y kuadrat plus XIY 2 ya. 2 XY I XIY ditambah XY ya 3X ditambah IY. Sehingga saya dapat kalau dari sini ini kemudian kita kelompokkan ya. Kelompokkan dulu yang bagian real dan imajinernya. X min Y kuadrat plus 3X ditambah I-nya kita keluarkan 2XY ditambah Y ya. Oh ini 3 IY ya, 3 juga. 3Y. Nah dari sini kita bisa tahu bahwa yang bagian real ini tadi adalah U, yang bagian imajiner ini adalah V. Kalau seperti ini, kita nulisnya berarti UXY-nya. Karena ini tadi 1 ya, ini X-nya 1, Y-nya 1. Kita buat aja UXY. Sama dengan X kuadrat min Y kuadrat ditambah 3X. Sedangkan VXY-nya atau V1,1 juga boleh kalau mau nulis itu. 2XY plus 3Y.
Atau bisa juga nulis U-nya seperti ini, V-nya seperti ini. Ini kalau Z-nya tidak diberikan. Jadi diminta FZ sama dengan Z kuadrat tambah 3Z. Tentukan U dan V. Artinya Z-nya kita misalkan yaitu X ditambah Y. Kalau mau pakai ini juga boleh, silahkan. Nanti jadi tinggal R ditambah E pangkat I theta kuadrat ditambah 3 dikali R E pangkat I theta. Diselesaikan. Nanti tinggal ditentukan tuh U-nya berapa, V-nya berapa. Nah, lalu diminta nih, kita udah dapat U dan V. Nanti emang ini dengan sini nggak ada hubungannya ya. Sekarang kita lalu lakukan perhitungan, diminta menghitung nilai fungsi Z-nya apabila diketahui Z-nya adalah 1 ditambah 3I. Kalau yang pertama tadi Z-nya kita misalkan X ditambah Y. Sekarang Z-nya diketahui nih 1 ditambah 3I. Artinya Z yang di sini kita ganti nih jadi 1 ditambah 3I. Maka fungsi Z ini di atas saya tulis ya. Fungsi Z-nya sama dengan ini Z kuadrat ditambah 3Z. 1 ditambah 3I. Kita masukkan Z-nya. 1 ditambah 3I kuadrat ditambah 3 dikali 1 ditambah 3I. Kemudian tinggal diselesaikan. Ingat di sini kalau ada I kuadrat ya. I kuadrat itu adalah min 1. Jadi kalau dia udah I kuadrat bisa diganti dengan min 1 sehingga kita dapat nanti bagian real dan bagian imajinernya. Dari sini jika diketahui Z sama dengan 1 ditambah 3I, maka fungsi Z-nya adalah min 5 ditambah 15I. Jadi min 5 ditambah 15 ini adalah fungsi kompleks jika Z-nya adalah 1 ditambah 3I. Maka dari sini kita bisa menunjukkan juga bahwa bagian realnya U-nya adalah min 5, V-nya adalah 15. Atau bisa kita tulis U1,3, ini U1,3 ya, dari Z soal ini ya. U1,3 sama dengan min 5, V1,3 sama dengan 15. Nah, diminta dalam bentuk polar, dinyatakan U dan V dalam bentuk polar. Artinya tadi ya, kita misalkan Z-nya adalah R E pangkat R dikali eksponen I pangkat eksponen pangkat I theta. Tinggal dimasukkan tadi seperti yang saya sebutkan ya. Kemudian tinggal diselesaikan sehingga nanti dapat U dan V-nya. Ini tinggal mengikuti aturan bentuk aturan trigonometri. Yang penting nilai Z-nya diganti ya, diganti dengan yang sesuai. Kalau tadi yang awal di soal awal tidak diketahui Z, maka misalkan dengan ini. Atau dengan yang ini ya, ini penyelesaiannya. Nah, tapi kalau di soalnya diberikan Z-nya diketahui berapa, nilainya, bilangan kompleksnya, tinggal dimasukkan saja. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Oke, ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada, berarti paham untuk contoh 1. Oke, jadi ini untuk pembahasan di bilangan kompleks ya. Fungsi kompleks bentuknya seperti apa, nanti akan diminta menentukan bagian real dan imajinernya untuk beberapa jenis bentuk dari bilangan kompleksnya. Oke. Ini contoh 2. Contoh 2 ini sama seperti contoh 1 tadi. Hanya saja di sini dari soalnya dibalik ya. Kalau di soal tadi diketahui, contoh nomor 1 diketahui fungsinya dulu. Diketahui fungsinya, kemudian baru diketahui nilai Z-nya. Kita cari. Kalau di sini diketahui dulu nilai Z-nya. Z-nya sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Lalu diminta menentukan fungsi Z apabila Z kuadrat ditambah 1. Tinggal dimasukkan fungsi Z-nya adalah Z kuadrat ditambah 1, Z-nya diketahui adalah R cos theta ditambah I sin theta. Nah, ini tinggal diselesaikan. Tinggal ngikutin aturan trigonometrinya ya. Misalnya cos kuadrat ditambah sin kuadrat theta itu jadinya apa? Jadinya misalnya cos 2 theta gitu. Yang penting jangan salah untuk mensubstitusikan nilai
Z yang dimasukkan ke dalam fungsi Z-nya. Oke, ini sama ya seperti yang tadi. Seperti contoh nomor 1, kalau yang sudah saya sampaikan, apabila diminta ada suatu fungsi, terus diminta menentukan bagian U dan V, artinya diminta menentukan bagian real dan bagian imajiner. Maka dari sini kalian misalkan Z-nya tuh adalah bilangan kompleks, bentuk umum bilangan kompleks. X ditambah Y. Kalau mau bentuk Z sama dengan R eksponen pangkat I theta juga boleh, silahkan, nggak apa-apa. Karena ini lebih simpel, maka lebih enak ngambil ini ya, X tambah Y. Kemudian tinggal dimasukkan ke perhitungan. Nanti dapat bentuk U-nya berapa, V-nya berapa. Masih ini ya, cukup gampang. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada berarti cukup jelas. Nah, sekarang ini contoh diminta menentukan bagian real dan imajiner. Bagian real dan imajiner tadi adalah U dan V. Kita kembali diminta menentukan U dan V. Tapi di sini bentuk soalnya ada Z konjugat. Diketahui fungsi Z-nya adalah 2IZ ditambah 6Z konjugat. Kita misalkan kalau Z-nya adalah X ditambah Y, berarti Z konjugatnya adalah X min Y. Sudah dapat Z dan Z konjugat, tinggal kita masukkan ke persamaannya nih. Ini dimasukkan, Z-nya diganti X tambah Y, kemudian Z konjugatnya diganti dengan X min Y. Kemudian lakukan operasional aritmatik seperti biasanya. Yang kali tinggal dikalikan, tambah dan kurang tinggal dilakukan. Sehingga nanti hasil akhirnya dikelompokkan ya, tetap ya ini I kuadrat. Kalau I kuadrat itu adalah min 1, jangan sampai lupa. Min 1 dikali 2Y, makanya di sini jadi min 2Y. Kemudian yang ada I itu dikelompokkan sama-sama dengan I, sehingga itu adalah bagian yang imajinernya. Dari sini kita dapat nih, ini adalah U-nya, ini adalah V-nya. Oke, cukup jelas sampai sini? Oke, kalau cukup jelas, ini ada satu soal. Saya beri waktu 10 menit ya, dari 14.02 sampai 14.12 untuk mengerjakannya. Silakan soalnya dicatat. Diminta untuk menentukan bagian real dan bagian imajiner dari suatu fungsi Z, yaitu 2IZ ditambah 6Z konjugat, jika diketahui Z-nya itu adalah setengah ditambah 4I. Saya kasih waktu 10 menit, silakan dikerjakan.
Oke, ada yang sudah selesai? Oke, silakan Indrianto. Bisa di-share jawabannya? Bu, sebentar, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah terlihat, silakan. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indrian Risinaji, ini 130.093. Nah, jadi di soal kan disuruh mencari nilai U dan V dari F, Z sama dengan 2I, Z plus 6Z pangkat 2. Nah, soal ini hampir sama dengan yang contoh soal yang sebelumnya. Hanya saja untuk Z-nya itu masih didefinisikan dengan X dan Y. Nah, sedangkan di soal ini sudah disebutkan bahwa nilai Z itu untuk X-nya itu setengah dan Z-nya itu, Y-nya itu 4I. Jadi langsung saja dimasukkan Z 2IZ tambah 6Z conjugate sama dengan 2I dikalikan dengan setengah tambah 4I, terus untuk Z conjugate-nya 6 dikalikan setengah min 4I. Selanjutnya menghasilkan 8I pangkat 2 ditambah I ditambah 3 dikurang 24I. I pangkat 2 itu merupakan min 1, jadi 8 kali min 1 min 8, terus untuk digabungkan dengan yang 3 jadi menghasilkan 5, terus ini plus I dikurang dengan 24I menghasilkan min 23I. Jadi untuk nilai U itu min 5 dan untuk nilai V itu min 23. Sekian. Oke. Yang lain, ada yang punya jawaban lain? Dari yang Oke. Sama ada yang berbeda dari jawaban Indrianto? Ada yang mau ditanyakan dari contohnya, dari latihannya? Oke, berarti bisa semua ya. Cukup Indrianto? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, masih mudah ya. Jadi oke, dari soal ini kita dapat tadi bahwa U-nya adalah min 5 dan V-nya adalah minus 23. Oke, sekarang kita masuk ke limit, kontinu, dan diferensial daripada si fungsi kompleks itu sendiri. Nah, fungsi kompleks ini itu juga bisa diselesaikan atau punya dalam bentuk limit, yang mana fungsi Z itu dikatakan mempunyai limit. Limitnya dikatakan itu adalah nilainya, hasilnya itu adalah L untuk Z mendekati Z0. Nah, biasanya dalam bentuk ya, ditulisnya itu adalah seperti ini, limit Z mendekati Z0, fungsi Z itu adalah sama dengan L. Ini adalah untuk penulisannya ya, kalau fungsi kompleks dalam bentuk limit. Kemudian, fungsi kompleks itu sendiri bisa dilihat dia bersifat kontinu atau tidak. Nah, untuk memenuhi syarat agar dia bersifat kontinu, fungsi Z itu harus memenuhi persamaan limit Z mendekati Z0 daripada FZ-nya itu adalah sama dengan fungsi daripada Z0-nya, sama dengan hasil daripada fungsi Z-nya. Jadi nilai hasil limitnya itu nanti harus sama dengan nilai hasil fungsi Z-nya. Selain itu, fungsi kompleks juga itu bisa diturunkan, bisa atau didiferensialkan, di mana fungsi Z bisa didiferensialkan
di titik ya, di titik Z0, di Z0 apabila limit dari delta Z mendekati 0 itu fungsi Z0 ditambah delta Z dikurang fungsi Z0 dibagi delta Z-nya itu ada, di mana nilai limitnya nanti disebut turunan daripada fungsi Z di titik Z0. Dan untuk turunannya biasanya dinotasikan sebagai F-aksen ya, F-aksen Z0. Jadi sering nanti untuk notasi turunannya itu bisa digunakan F-aksen. Nah, untuk aturan turunan ya, khusus untuk turunan daripada fungsi Z, fungsi kompleks ini, itu ada juga yang menuliskan F-aksen Z-nya sama dengan limit delta Z mendekati 0, fungsi Z ditambah delta Z dikurang fungsi Z0 per delta Z. Atau ada juga yang pakai W-aksen Z, limit Z mendekati X0, W dikurang W0 per Z dikurang Z0. Nah, dalam menyelesaikan soal-soal dari diferensial atau turunan daripada fungsi kompleks ini, kita memanfaatkan sifat-sifat atau teknik-teknik turunan yang bilangan biasa atau yang sifat-sifat turunan biasa. Seperti kalau penjumlahan ya, kalau sifat-sifat turunan, kalau penjumlahan ya, turunan dari penjumlahan itu adalah misalnya turunan dari FZ ditambah GZ itu adalah F-aksen Z ditambah dengan G-aksen Z. Begitu juga untuk pengurangannya. Sama seperti penjumlahan, hanya beda tanda, di sini beda jadi minus. Nah, kalau untuk perkalian, turunan daripada FZ dikali GZ itu sama dengan F-aksen Z dikali GZ ditambah FZ dikali G-aksen Z. Gitu juga untuk pembagian. Pembagian juga sama ya rumusnya dengan yang turunan biasa. Kalau misalnya ingin menurunkan fungsi Z per GZ, itu berarti fungsi F-aksen Z dikali GZ dikurang FZ dikali G-aksen Z per GZ kuadrat. Ini teknik-teknik atau aturan dari turunan yang biasa. Nah, ini juga kita gunakan di bilangan kompleks. Di turunan fungsi kompleks. Jadi diingat lagi ya turunan-turunannya, cara-cara menurunkan. Kalau perkalian bagaimana, pembagian bagaimana, karena nanti akan digunakan. Oke, ini contoh yang gampang. Misalnya diminta menghitung limit Z mendekati I daripada Z kuadrat ditambah 1 per Z dikurang I. Kemudian kita selesaikan limit Z mendekati I. Nah, Z kuadrat ditambah 1 ini itu kita bisa, karena di bawahnya Z min I dan yang di atas ini bisa kita pecah ya. Kalau kita pecah atau kita faktorkan lah istilahnya, itu jadinya Z tambah I dikali Z min I. Nah, bentuknya ini sama dengan yang penyebut, sehingga ini lebih gampang, ini tinggal dibagi, karena ini perkalian, jadi tinggal Z ditambah I. Sehingga ketika kita substitusikan nilai Z-nya itu adalah I, hasilnya adalah hasil limit dari ini adalah 2I. Jadi limitnya ini sama seperti kalau kita menggunakan perhitungan limit pada yang bilangan biasa ya. Hanya saja di sini kita pakai fungsi Z gitu. Oke, ini ada contoh lain. Misalnya diminta menentukan limit dari FZ sama dengan Z kuadrat ditambah 1 di titik Z sama dengan I. Berarti di sini Z-nya nanti adalah I ya. Z-nya mendekati I. Lalu kita diminta memeriksa continue atau tidak. Yang pertama kita selesaikan adalah kita cari limitnya dulu. Kita hitung limitnya. Karena tadi syaratnya itu adalah dia dikatakan continue apabila hasil perhitungan limitnya itu sama dengan hasil perhitungan fungsinya. Kita hitung dulu hasil limitnya. Limit Z mendekati I dari Z kuadrat ditambah 1 ya. Kita masukkan Z-nya itu adalah I kuadrat ditambah 1. Jadi min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian kita hitung untuk FZ sama dengan Z kuadrat ditambah 1 apabila Z-nya itu adalah sama dengan I. Dari sini kita tahu bahwa Z-nya kita substitusikan nilai I kuadrat ditambah 1. Jadinya min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, dari sini kita lihat bahwa
nilai limitnya itu, nilai limit fungsi Z itu sama dengan nilai fungsi Z-nya. Maka ini sesuai dengan aturan kontinu, yaitu fungsi Z di titik Z kuadrat ditambah 1 di titik Z sama dengan 1 ini adalah kontinu. Karena hasil limitnya sama hasil substitusi fungsi Z-nya itu adalah sama. Oke, ini contoh yang ke-6. Contoh ke-6 ini adalah contoh penerapan daripada turunan. Saya punya persamaan ya. Persamaannya itu HZ ya. HZ sama dengan akar Z min I dikali Z kuadrat ditambah I. Kemudian diminta menentukan turunan 1 ya. H aksen Z. Kalau ada penulisan, kalau aksennya ada 2, ini berarti turunan kedua. Kalau ada 3, berarti turunan ketiga. Kalau dia cuma 1, berarti turunan pertama. Nah, untuk menyelesaikan yang ini, kita tinggal gunakan aturan diferensial tadi. Kalau perkalian seperti apa? Kalau perkalian itu adalah yang seperti ini ya. Turunan fungsi yang pertama dikali dengan fungsi yang kedua, ditambah dengan fungsi yang pertama dikali dengan turunan fungsi yang kedua. Kita tinggal identifikasi aja mana yang mau kita anggap sebagai F, yang mana kita anggap sebagai G. Misalnya ini adalah F, yang ini adalah G. Kalau dari rumusnya ini kita butuh F aksen Z sama G aksen Z. GZ dan FZ. F aksen Z berarti kalau kita punya FZ-nya tadi akar Z min I, kemudian F aksen Z-nya kita karena dia bentuk akar nuruninnya susah, kita ubah ke jadi pangkat ya. Kalau akar ini kan pangkat setengah, jadinya Z min I pangkat setengah. Kemudian F aksen Z-nya adalah turunan. Gimana turunan pangkat? Kalau turunan pangkat itu adalah pangkatnya taruh depan, dikali dengan nilainya, kemudian pangkatnya tadi dikurang 1. Jadinya adalah setengahnya taruh depan, Z min I-nya tetap, dikali setengah pangkat min 1. Sehingga turunannya adalah setengah dikali Z min I pangkat setengah. Nah, pangkat setengahnya kita balikkan ke awal. Pangkat setengah tadi adalah akar ya. Ini adalah pangkat min ya, harusnya min ya. Setengah min 1 kan min setengah ya, makanya dia di bawah nih. Nah, begitu juga untuk yang kedua. Kita udah punya fungsi GZ-nya. GZ-nya adalah Z kuadrat tambah 1. Tinggal diturunkan nih. Kalau yang ini kan nggak ada Z-nya, berarti ini 0. Yang ini adalah pangkatnya taruh depan, jadi 2Z, pangkatnya min 1. 2Z pangkat 1 sama dengan 2Z. Dapat semua FZ, F aksen Z, GZ, dan G aksen Z. Tinggal masukkan ke sini. Bentuknya nanti seperti ini. H aksen Z sama dengan 1/2 dikali akar Z min I dikali Z kuadrat tambah 1 ditambah akar Z min I dikali 2Z. Tahu ini nih, saya selesaikan bentuknya adalah seperti ini. Ini tinggal kali ya. Jadi Z kuadrat tambah I/2 akar Z min I ditambah 2Z dikali akar Z min I. Jadi cukup mudah ya untuk turunannya. Tinggal ngikut aturan turunan bilangan biasa. Hanya saja bedanya di sini bentuknya sebuah fungsi gitu. Si bilangan kompleks, fungsi kompleks. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau tidak ada cukup jelas ya berarti. Oke, dari fungsi kompleks kita bisa memeriksa ya, memeriksa fungsinya tersebut analitik atau tidak. Nah, caranya memeriksanya itu kita menggunakan yang namanya persamaan Cauchy-Riemann atau PCR lah. Persamaan Cauchy-Riemann ini itu ada aturannya, yaitu do U per do X sama dengan do V per do Y. Karena di sini kita dari fungsi kompleks tadi kita punya U dan V ya. U ini adalah bagian realnya dan V-nya adalah bagian imajinernya. Nah,
U dan V ini kita manfaatkan. Kita periksa menggunakan PCR untuk mengetahui dia analitik atau tidak fungsinya ini tadi. Fungsinya ini tadi analitik atau tidak. Nah, PCR itu sendiri yaitu do U per do X sama dengan do V per do Y ya. Dia ini pakai turunan parsial ya. Terus yang keduanya adalah do U per do Y min do V per do X. Atau itu bisa dituliskan bentuknya adalah seperti ini. UX sama dengan VY, UY sama dengan min PX. Kalau tulisannya UX berarti ini adalah do U per do X, turunan pertama ya. Tapi kalau misalnya dia bentuknya UXX, nah biasanya dia diturunkan 2 kali terhadap X. Terus UVYY misalnya ya, kalau ada ini. Nah berarti dia diturunkan 2 kali terhadap Y. Kalau UX berarti dia diturunkan sekali terhadap X, PY diturunkan sekali terhadap Y. Nah ini persamaan dua buah persamaan ini harus dipenuhi dalam syarat agar fungsi tersebut analitik atau tidak. Kalau dia sama nilainya maka fungsi tersebut analitik. Nah keduanya harus dipenuhi. Jangan nanti yang ini terpenuhi, yang di atas terpenuhi namun yang ini tidak terpenuhi. Keduanya harus terpenuhi agar fungsi itu bisa dikatakan analitik. Ini namanya persamaan Cauchy-Riemann atau PCR. Oke, kita langsung ke contoh aja biar tahu nanti fungsinya nanti seperti apa. Misalkan saya punya fungsi ya, fungsi z kuadrat sama dengan fungsi fz-nya sama dengan z kuadrat. Z kuadratnya ini adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2ixy ya. Karena z kuadrat ini atau gini ya, soalnya misalnya diketahui fz-nya itu fungsi z sama dengan z kuadrat. Nah, fz kuadrat ini kita misalkan z-nya adalah x ditambah y. Nah, z ditambah y ini, kalau kita substitusikan ke sini, itu hasilnya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2ixy. Nah, sekarang kita diminta nih memeriksa nih, z kuadrat sama dengan x kuadrat min y kuadrat ditambah 2ixy ini analitik atau tidak di semua z. Syaratnya analitik tadi adalah memenuhi U dan V-nya itu memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Persamaan Cauchy-Riemann tadi adalah ini nih. Turunan pertama U terhadap X sama dengan turunan pertama V terhadap Y. Turunan pertama U terhadap Y sama dengan min turunan pertama V terhadap X. Dari sini berarti kita harus tahu U dan V-nya. Kita sudah dari persamaan ini ya, bentuknya itu sudah dibagi ya dalam bagian yang mana real, yang mana imajiner. Dari sini kita sudah tahu ini U-nya dan ini adalah V-nya. Saya tuliskan lagi, U-nya adalah X kuadrat min Y kuadrat dan V-nya adalah V-nya adalah 2XY. Sekarang kita sudah punya modal untuk memeriksa menggunakan PCR. Kita punya U, kita punya V. Sekarang kita tinggal turunkan. Berarti kita coba yang pertama, kita lihat yang kondisi yang pertama dulu. Berarti UX berarti adalah UX. Oke, ini aja X-nya berarti do U-nya tadi adalah X kuadrat ya. X kuadrat min Y kuadrat per do X ya. Oke, X kuadrat min Y kuadrat diturunkan terhadap X berapa hasilnya? 2x min Y kuadrat. Berapa? 2x min Y kuadrat. 2x Y kuadrat. Yang lain? Ada punya pendapat lain? 2x. 2x min Y kuadrat. Oke. Jadi do X kuadrat min Y kuadrat diturunkan terhadap X itu adalah 2x. Kenapa?
Yang bisa diturunkan terhadap X itu adalah yang punya komponen X. Ini kan Y-nya nggak ada X ya. Berarti ini 2Y kuadrat diturunkan terhadap X adalah 0. Yang ini X kuadrat diturunkan terhadap X adalah 2X. Jadinya adalah 2X. Nah, untuk turunan, cara-cara turunan, coba diingat lagi ya, pelajaran saat SMA. Kalau saya tidak salah belajar turunan itu SMA ya. Oke, kita dapat nih UX-nya itu adalah 2X. Sekarang PY. PY ini adalah komponen P yang diturunkan terhadap Y. Berarti P-nya tadi adalah 2XY ya. 2XY kita turunkan terhadap Y. Nah, 2XY diturunkan terhadap Y adalah minus 2Y. loh kok kenapa ada minusnya? Ini 2XY loh. 2X, 2X. 2X. Kan ini diturunkan terhadap Y ya. Ini kan Y-nya pangkat 1 nih. Jadi 2X. Kalau lihat dari sini, UX ini sama dengan PY. Ini sama kan? Nih, sama nih. Maka ini memenuhi. Sekarang kita lihat yang kedua. Yang keduanya adalah UY. Berarti UY do X kuadrat min Y kuadrat per do Y. Berapa nih? Kalau diturunkan ada. Oke, min 2Y. Ini X kuadratnya 0 ya. Saya tulis ini aja lah biar nggak bingung. Ini 0. X kuadratnya 0 min 2Y. Jadinya min 2Y. Kemudian min PX. Min PX berarti minus ya. Do X-nya tadi berapa? 2XY. Oh, ini VY ya. V-nya 2XY. Oke. 2XY terhadap X. Sama dengan ini minus ada. Minus Ini 2Y. jadinya 2Y. Oke. Nah, ini juga sama nih. Jadi ini juga terpenuhi. Nah, karena dari PCR-nya ini terpenuhi, maka fungsi Z sama dengan Z kuadrat ini adalah analitik di semua Z. Gitu. Jadi kalau dicontoh lebih kelihatan ya pemakaian PCR-nya. Oke, di contoh 6. 6 ya harusnya. Oh, ini sudah 6 tadi harusnya. Ini contoh 7, 8 ya. Oke, saya perbaiki. Di contoh 6 diminta bahwa D per DZ dari Z konjugat, berarti turunan pertama ya. Turunan pertama Z konjugat atau Z konjugat aksen. Ini tidak analitik. Kita diminta membuktikan nih. Atau dengan kata lain, limit FZ sama dengan Z-nya itu tidak ada. Nah, kita tahu tadi bahwa di turunan daripada fungsi kompleks itu adalah rumusnya ini ya, limit delta Z mendekati 0 itu fungsi Z ditambah delta Z dikali fungsi Z per delta Z. Sekarang kalau nilai limitnya tidak ada, maka D per delta DZ ya, D per DZ dari Z konjugat. Nah, kalau itu sama dengan limit delta Z mendekati 0, Z konjugat ya. Ini Z-nya kita konjugatkan. Kalau ini tadi kan Z ya. Z ditambah delta Z, fungsi Z per delta Z. Sekarang kita konjugatkan. Nah, di sini Z-nya tetap sama. Itu adalah X ditambah IY. Nah, sekarang kita masukkan dulu Z-nya ini tadi. Kita ganti ke X ditambah IY. Kemudian delta Z berarti delta X ditambah I delta Y. Dikurang Z konjugat adalah tanda konjugatnya tetap di atas. X ditambah IY.
Nah, sekarang kita fungsikan nilai konjugatnya. Ini hanya mensubstitusikan untuk nilai Z-nya ya, menggantikan nilai Z-nya. Nah, nilai yang sebenarnya adalah Z konjugat. Di sini Z konjugat berarti X. Z-nya tadi X ditambah IY menjadi, kalau konjugat berarti X min IY. Ditambah, ini delta Z konjugat juga, berarti delta X min I delta Y, dikurang ini Z konjugat berarti X min IY per delta Z yang di bawahnya tidak konjugat. Ini kita selesaikan nih. X dikurang X, ini min X ya. Min X jadinya X dikurang X, ini habis nanti. Kemudian min dikali min IY jadi plus IY, sehingga min IY plus IY jadinya 0 juga, habis juga. Sehingga yang tersisa adalah delta X min I delta Y per delta X ditambah I delta Y. Nah, kalau dari sini kalau bisa kita lihat kalau misalnya delta Y-nya 0 atau delta ya, kalau misalnya delta Y-nya 0 ya, tergantung nilai delta Z mendekati 0 di sini ya. Kalau delta Y-nya 0, ini kita masukkan ya, ini 0, ini juga 0. Maka yang tersisa adalah tinggal delta X per delta X, atau seperti ini bentuknya. Delta X per delta X itu sama dengan 1. Kemudian yang kedua, kalau kita masukkan, kita ganti. Kita misalkan delta X-nya 0. Kalau delta X-nya 0, maka yang tersisa itu adalah min I delta Y per I delta Y. Min I delta Y per I delta Y adalah min 1. Nah, karena limitnya ini tergantung daripada ini ya, delta Z mendekati 0, maka turunannya tidak ada. Karena dia punya dua kemungkinan ini nih. Bisa ini, bisa ini. Jadi turunannya tidak ada. Sehingga fungsi Z untuk Z konjugat ini tidak analitik di manapun. Gitu. Oke, ini ada contoh 7. Ini contoh 7 ini sama dengan contoh 5 ini tadi. Kalau contoh 5 diminta untuk memeriksa apakah FZ ini analitik di semua titik Z. Nah, kalau contoh 7 diminta membuktikan bahwa Z kuadrat ini memenuhi persamaan PCR. Caranya sama seperti nomor 5 tadi. Sama seperti contoh nomor 5. Kita misalkan Z-nya adalah X ditambah IY. Kemudian kita bentuk Z kuadratnya berapa, persamaan Z kuadratnya dalam bentuk XY, fungsi XY, yaitu ini. Kemudian gunakan persamaan Cauchy-Riemann, gunakan persamaan PCR-nya untuk memeriksa apakah terpenuhi atau enggak nih UX sama dengan PY, kemudian UY sama dengan min PX. Ini sama seperti contoh 5 ya. Jadi enggak saya jelaskan lagi. Oke, sekarang kalau tadi dimisalkan bentuknya Z-nya adalah Z sama dengan X ditambah IY. Kalau soalnya diminta memeriksa apakah fungsi Z sama dengan 1 per Z, di mana Z-nya itu sama dengan R eksponen pangkat I theta, apakah memenuhi PCR atau tidak. FZ-nya adalah 1 per Z, Z-nya adalah R eksponen I pangkat eksponen pangkat I theta. Nah, untuk ini bentuknya adalah kalau kita tuliskan jadinya seperti ini ya. FZ-nya sama dengan 1 per Z sama dengan 1 per R E pangkat I theta. R E pangkat I theta ini sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Nah, ini kita balikkan lagi ke fungsi XY-nya. Jadi sama dengan X ditambah, ini kan sama nih, sama dengan X ditambah IY. Nah, dari sini kita gunakan pembagian bilangan kompleks. Gimana
sifat-sifat menyelesaikan, bukan sifat ya, bagaimana menyelesaikan pembagian di bilangan kompleks. Jadi 1 per X ditambah Y ini kita selesaikan nih. Kalau di pembagian bilangan kompleks itu adalah misalnya ada Z ya. Z1 bagi Z2. Kan rumusnya kemarin Z1 dikali Z2 konjugat ya. Per Z2 dikali Z2 konjugat. Nah, dari sini ini Z1-nya 1, Z2-nya adalah X ditambah Y. Berarti Z1-nya adalah 1 dikali X min Y, kemudian Z2-nya adalah X ditambah Y dikali Z2 konjugat X min Y. Nah, itu kalau diselesaikan jadinya bentuknya adalah seperti ini. Matematika biasa ya, operasi aritmatik biasa. Yang penting ini jangan sampai lupa nih. Nah, dari sini kita bisa kelompokkan nih yang mana bagian real, yang mana bagian imajiner. Bagian realnya adalah yang X per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Bagian imajinernya adalah Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Atau dituliskan jadinya seperti ini nih. Dari sini kita udah dapat bentuk real dan bentuk imajiner. Jadi ini adalah U dan ini adalah V. Jadi kalau kita tuliskan U-nya adalah ini dan V-nya adalah ini. Kita dapat U dan V. Sekarang setelah dapat U dan V, untuk memenuhi syarat dari PCR tadi adalah UX sama dengan PY. Kemudian UY sama dengan min PX. Kita tinggal gunakan nih U sama V-nya. Kita cek turunannya, turunan parsialnya ya. Daripada si U dan V ini. Oke, yang pertama kita cek U terhadap X atau UX ya. UX, X per X kuadrat min Y kuadrat diturunkan terhadap X. Nah, ini kita gunakan sifat turunan. Sifat turunan yang mana? Sifat turunan yang pembagian tadi ini. Kita gunakan pakai yang ini nih. Kita cari turunannya. Gunakan sifat turunan atau teknik turunan ya. Teknik turunan yang pembagian tadi. Jadinya adalah ini yang X-nya kalian misalkan sebagai F, kemudian X kuadrat min Y kuadratnya sebagai G-nya. Masukkan ke rumus turunan tadi, sehingga dapat nanti hasilnya itu adalah ini. Kemudian yang kedua, kita cek turunan parsial P terhadap Y, atau kita ngecek VY-nya. Sama seperti langkah yang nomor 1. Kan tadi V-nya adalah min Y ya, min Y per X kuadrat min Y kuadrat. Gunakan sifat turunan yang pembagian. Kemudian turunan terhadap Y ya, turunkan terhadap Y sehingga nanti dapat nih. Nah, hasilnya adalah sama untuk PE UX itu sama dengan PY. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Izin tanya, Bu. Ya, silakan. Untuk pengecekan penurunannya itu kok beda ya, Bu? Kan yang didapat tadi kan U sama dengan X per X kuadrat plus Y kuadrat. Sedangkan di sini X kuadrat min Y kuadrat, Bu. Yang mana? Cek turunan parsial terhadap U dan V-nya. Kenapa? Berbeda, Bu. Oh, ini Karena plus ya. Oh, ini iya. ini min nih harusnya. Oke, sorry ya. Bedanya yang mana hasilnya? Enggak, Bu. Tadi kan kita dapat U itu sama dengan X per X kuadrat plus Y kuadrat. Sementara yang di pengecekan itu dia X kuadrat min Y kuadrat, Bu. Yang mana? Ininya. Yang mana, Krisna? Iya, Bu, yang ini. Ini. Kemudian Beda sama yang kita dapat tadi, Bu, U sama V-nya.
U-nya apa tadi? U-nya kan X min X kuadrat ditambah Y kuadrat. U-nya nih. Itu X. positif, Bu. Gimana? Ini kan positif, Bu. U-nya X per X kuadrat plus Y kuadrat. Sedangkan yang cek turunannya itu jadi minus. Kenapa ya, Bu? Yang mana jadi minus ininya? Iya, Bu. Oh, ini saya salah nih di sini nih. Plus ya. Oke, plus bukan minus. Oke, terima kasih sudah dikoreksi. Plus ya, bukan minus. Salah tanda itu saya. Ini plus juga nih harusnya nih di sini plus. Oke. Salah tanda ya saya nulisnya ya. Ini nih sesuai yang kita hasil nih, plus nih. X kuadrat tambah Y kuadrat. Jelas ya? Yang lain ada pertanyaan? Oke, saya ulangi ini plus X per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini jadi plus juga. Nanti hasilnya nanti dicoba. Coba kalian coba. Ini saya salahnya harusnya min atau plus. Ini pakai turunan daripada pembagian turunan ya caranya. Sama juga. Ini harus hasilnya sama harusnya. UX sama dengan PY. Gitu. Oke, nah. Ini baru UX sama dengan PY ya. Oke. Oh ya. Nah, sekarang yang di ini apa namanya? Kita cek yang belum tadi baru sampai yang pertama ya. Sekarang yang UX min PY ya. UY min PX. Sama dengan min PX. Ini sama seperti yang langkah pertama tadi. Tinggal kalian turunkan, turunan parsial pakai, ini aduh saya pakai minus semua ya. Saya baru ngeh juga. Pakai cara pembagian turunan. Nanti tinggal diturunkan. Kalau dari PY berarti kalau UY berarti diturunkan terhadap Y. Kalau PX, ini PX ya diturunkan terhadap X si V-nya. Tuh nanti hasilnya sama nih. Di mana FZ sama dengan setengah Z, bukan setengah Z, FZ sama dengan 1/Z, di mana Z-nya R dikali eksponen pangkat I theta ini, nanti dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann atau memenuhi PCR ya. Ini sama tadi seperti contoh sebelumnya, hanya variasi fungsinya saja yang berbeda. Diminta juga menentukan, memeriksa apakah fungsi ini analitik atau tidak. Caranya tinggal menggunakan aturan atau teorema PCR ini. Yang penting kita sudah tahu bentuknya yang mana U, yang mana V ya. Yang mana V ini. Agar bisa menggunakan PCR, kita harus tahu U, kita harus tahu V. Nah, dari U dan V nanti kita lakukan ya, kita turunkan parsial. Sehingga nanti harus memenuhi yang namanya PCR. Gitu. Jadi sama ya, ini sama seperti contoh yang tadi, cuman ini bentuk variasi soal saja. Tahu harus saya jelaskan ini? Nggak usah ya, sama tadi. Oke, ini contoh terakhir. Ini contoh terakhir ada fungsi. Suatu fungsi yaitu fz sama dengan 2x min 2xy. Kalau
dari sini kita lihat, kita tahu ini adalah fungsi bagian realnya, tahu U-nya, dan ditambah IV. Nah, fungsi Z ini adalah analitik. Artinya kalau dia analitik, dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Berarti dia memenuhi UX sama dengan PY, UY, min PX. Artinya dia memenuhi nih. Nah, dari sini kita tahu U, tapi V-nya kita nggak tahu. Kita diminta menentukan V-nya. V yang memenuhi supaya dia analitik. Maka cara menyelesaikannya adalah kita gunakan PCR ini untuk mendapatkan V-nya. Nah, ini UX kan sama dengan VY ya. Nah, ini kalau kita turunkan U-nya, UX, U per do X, berarti si U ini kita turunkan terhadap X. Hasilnya itu adalah, berarti kan do 2X kurang 2XY ya, per 2X. Sama dengan, per X, do X. Kita turunkan terhadap X nih, si U-nya. Maka dari itu 2X turunkan terhadap X adalah 2. Kemudian 2XY turunkan terhadap X adalah X-nya pangkat 1, jadi pangkat 0. Jadinya adalah 2Y. Nah, ini bisa kita gunakan nih, PY. PY-nya berarti sama dengan 2 min 2Y juga. Berarti do V per do Y hasilnya itu adalah 2 min 2Y ya. Berarti do V-nya adalah 2 min 2Y dikali ya. Kali do V. Do Y, sorry. Mencari V berarti kita tinggal, kalau dari kebalik kita pakai kebalikannya. Kalau lawan ya, lawan dari turunan itu adalah integral. Berarti mencari V itu sama dengan integral nih. Integral 2 min 2Y dy ya. Makanya di sini saya pakai integral nih. Sehingga didapatkan kalau integral 2 terhadap dikali dy, integral 2 itu adalah 2y. Kemudian integral dari 2y, berarti ini pangkatnya ditambah 1 ya. Jadi pangkat 1. Di sini 2 jadi setengah ya. Dikali setengah, 2 per 2. 2 per 2 dikali y pangkat 1 ditambah 1. Berarti jadinya adalah 1 per y kuadrat. Jadi hasil integralnya adalah 2y min y kuadrat ditambah cx. Cx ini adalah harusnya konstanta ya. C ya. C-nya konstanta. Sini x. Nah, sekarang kita cari yang cx-nya ini. Kita cari cx-nya ini dengan kita turunkan. Kita kan sudah dapat nih V-nya ini nih, V. V ini kita turunkan pakai parsial yang kedua tadi. UX sama dengan min VY. Kita kan mau cari cx-nya nih. Nah, ini saya tuliskan jadinya seperti ini. Do 2y min y kuadrat ditambah cx per dx. Kita turunkan terhadap x di sini sama dengan, kalau itu min 2. Minus 2. Oke. Nah, jadinya C aksen X-nya ini karena yang bagian ini ada Y-nya nggak punya komponen X, jadinya 0. Kemudian C-nya jadi diturun CX ya. CX diturunkan terhadap X. Jadinya adalah C aksen X.
C aksen X jadinya min V, min do V per do Y-nya itu sama dengan 2. Karena tadi tanda di depannya ini ada min, jadi positif 2. Maka C aksen X-nya itu adalah kalau kita integralkan, ini harusnya integral ya. Jadinya adalah X kuadrat. Jadi V-nya bentuk XY ya, dari V-nya adalah 2Y min Y kuadrat ditambah X kuadrat. Jadi U-nya adalah 2X min 2XY. Ini V-nya adalah 2Y min Y kuadrat ditambah X kuadrat. Nah, dari soal ini kita bisa tahu dari fungsi yang diberikan kita bisa mendapatkan U atau V dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann atau PCR ini. Yang penting kita ingat nih aturan rumusnya. Jangan sampai lupa. Nah, kalau dia memenuhi persamaan ini, maka fungsi kompleksnya itu dia analitik. Oke. Oke, itu saja materi kita hari ini dari fungsi kompleks, hubungannya ke persamaan Cauchy-Riemann. Jadi kalau dia fungsi berarti dia memetakan dari Z ke fungsi Z-nya, terus dari fungsi Z nanti kita diminta mendefinisikan lagi yang mana bagian real, yang mana bagian imajinernya. Dan notasi penulisannya beda seperti bilangan kompleks. Bagian realnya kita notasikan dengan U, kalau yang imajinernya itu adalah V. Nah, nanti dari fungsi kompleks, setelah diketahui bagian real dan imajiner, kita bisa memeriksa fungsinya itu analitik atau tidak menggunakan persamaan Cauchy-Riemann atau PCR. Jadi ini persamaan dia menggunakan ini ya, turunan parsial ya, turunan pertama. Gitu. Nah, supaya lebih paham, seperti biasa ya, ada tugas. Jadi tugas ini untuk melatih pemahaman tentang materinya. Untuk tugasnya seperti minggu lalu sama seperti minggu sebelumnya dikumpulkan ke Google Classroom. Waktu pengerjaannya sampai hari Selasa ya, hari Selasa siang jam 12 siang. Ditulis tangan dan dikumpulkan di Google Classroom. Soalnya ini ada dua jenis ya. Soal yang A dan soal yang B. Jadi soal yang A ada 3. Di sini diminta untuk menentukan bagian real dan bagian imajiner. Artinya diminta menentukan U dan V-nya. Diminta menentukan U dan V dari fungsi-fungsi berikut ini. Yang pertama ini Fz sama dengan 5Z kuadrat min 12Z ditambah 3 ditambah 2I di titik ini 4 min 3 ini maksudnya Z-nya ya. Apabila Z-nya adalah 4 min 3I. Kemudian apabila Z-nya adalah 1 min I dan apabila Z-nya adalah sama dengan 8I. Nah, nomor yang B, soal yang B diminta memeriksa apakah Fz sama dengan eksponen pangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y ini merupakan fungsi analitik. Dari sini berarti kalian diminta menentukan U dan V-nya dulu. Tentukan U dan V-nya, baru cek menggunakan persamaan Cauchy-Riemann. Gitu.
Ada pertanyaan terkait tugasnya? Cukup jelas ya tugasnya? Oke. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Izin masuk, Bu. Oke, cukup jelas, materinya juga cukup. Ibu, izin Ya. masuk. Iya, Mau bertanya, Bu, tapi bukan tentang tugas. iya. Yang mana? Untuk persamaan analitik ini kan tadi ada 2 persamaan ya, Bu. Yang untuk menentukan dia apakah dia analitik Atau di tidak? semua titik ya atau tidak. Nah, berarti kalau misalnya dia ada di semua titik ataupun tidak, berarti di tengah-tengah itu berarti kan 2 persamaan tuh, Bu. Berarti salah satu fungsi itu bisa terpenuhi, satunya bisa tidak ya, Bu? Dari 2 ini ya maksudnya? Mm-mm. Ini kedua-duanya harus terpenuhi. Jadi kalau dia merupakan fungsi analitik harus memenuhi 2 persamaan itu ya, Bu? Mm-mm. Ini terpenuhi. Gitu. Oke, Bu, udah jelaskan. Oke, kalau begitu mungkin itu saja ya hari ini. Saya absen dulu sebelum saya tutup kelasnya. Jemari ada? Jemari Simanihuruk? Iya, Bu. Anastasia? Anastasia Hadir, Bu. Indra Wijaya? Indra Wijaya hadir, Bu. Muhammad Fauzi? Hadir, Bu. Yogi Vergio? Hadir, Bu. Josephine? Hadir, Bu. Dewi Lestari? Dewi Lestari? Oke, tidak ada. Zidan Ramadan? Hadir, Bu. Wina Risya Andini? Hadir, Bu. Nurbaiti Safiti? Hadir, Bu. Arif Kurnia Ramadan? Arif Kurnia Ramadan tidak ada. Fania Sepriwan? Hadir, Bu. Indrianto Seno Aji? Hadir, Bu. Arif Kurnia tadi tidak ada ya. Jagat Ferlanda. Jagat Ferlananda. Hadir, Bu. Jagat hadir, Bu. Arif Rianto. Hadir, Bu. Tadi kayaknya cuma 30 orang. Kok tiba-tiba jadi rame ya kalau saya absen. Tengku Rama. Hadir, Bu. Muhammad M. Rofi. Hadir, Bu. M. Rofi. Andika Permana Agung. Nggak ada. Fani Oktavia Sinaga. Hadir, Bu. Riki Safatullah. Hadir, Bu. Ferdinandus. Hadir, Bu. Joshua Fernando. Hadir, Bu. Tegar Wijoyo. Hadir, Bu. Muhammad Fadli. Hadir, Bu. Ninang. Hadir, Bu. Gilbert Jun Andre.
Gilbert. Hadir, Bu. Ada ya. Muhammad Iqbal, Hafiz, Hadir, Bu. Ahmad Krisna, Hadir, Bu. Wiwit Elsa Mutia, Farhan Murtaja, ini sudah 2 kali ya nggak masuk. Putra Ramadandi, Hadir, Bu. Miko Kurnia, Hadir, Bu. Kenneth Daniel, Hadir, Bu. Muhammad Rifki, Hadir, Bu. Wiranda Saputra, Hadir, Bu. Harun Al-Rashid, Hadir, Bu. Denny Rio, Hadir, Bu. Jacobus Novalino, Hadir, Bu. Wahyu Adi Wardana. Oke, nggak ada. Ya, kenapa? Ya. Apa? Oke lah ya, minggu depan kita lanjutkan di jam yang sama. Tugasnya silakan dikumpulkan. Saya ingatkan, tugas yang terlambat mengumpulkan event 1 menit tidak saya koreksi, jadi kumpulkanlah tepat waktu, dan karena waktunya 1 minggu, jangan mengumpulkan di deadline ya, takutnya gangguan ini itu error dan sebagainya. Baik, kalau gitu terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.